Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat sore sahabat Gerakan Penambaran Cerdas. Selamat menyaksikan program tausiah menjelang Ramadan yang diadakan oleh Gerakan Penambaran Cerdas. Semoga program ini dapat menjadi wasilah bagi kita untuk saling menasihati dalam kebaikan, sehingga dengan nasihat ini kita dapat dorongan, dapat motivasi untuk sama-sama berfastabiqul khairat untuk mengejar rahmat dan juga cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan berkaitan tentang bulan Ramadan. Kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kenikmatan, kesempatan untuk bisa sampai bertemu dan merasakan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini merupakan bulan yang dicita-citakan oleh para ahli kubur. Orang-orang yang ada di alam kubur, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah membangkitkan mereka pada saat bulan Ramadan itu tiba. Pada saat bulan Ramadan itu datang. Kenapa demikian? Karena mereka mengetahui akan keutamaan yang dibawa oleh bulan Ramadan. Maka hari ini kita perlu mensyukuri nikmat karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan umur untuk bisa beramal soleh dengan bertemu di bulan Ramadan ini. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah, dan pada saat beliau hendak menaiki mimbar, pada saat beliau menaiki anak tangga yang pertama, beliau berkata amin. Pada saat beliau kemudian naik tangga selanjutnya yang kedua, beliau berkata amin. Saat tangga yang ketiga, beliau juga berkata amin. Selesai dari berkhutbah, para sahabat kemudian menghampiri Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan menanyakan, "Ya Rasulullah, kami tidak pernah melihat engkau seperti ini. Ada apa sebenarnya seperti itu?" Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa malaikat Jibril datang kemudian berdoa pada saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam hendak menaiki mimbar. Pada saat tangga pertama, malaikat Jibril berkata, "Sungguh celaka orang-orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, tapi kemudian mereka tidak mendapatkan maghfirah ataupun ampunan dari Allah Subhanahu wa taala." Di anak tangga kedua, Jibril berdoa, "Celakalah orang-orang yang mendengar namamu disebut tetapi mereka kemudian tidak berselawat kepadamu." Dan saat di doa yang ketiga, Jibril kemudian berdoa, "Celakalah orang-orang yang mendapati orang tuanya sedang rentah tetapi ia kemudian tidak dapat masuk surga karena hal itu." Maka Nabi berkata, "Amin, amin, amin." Yang menjadi titik poin yang ingin saya sampaikan adalah pada saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam naik di anak tangga yang pertama di sebuah mimbar, itu Jibril mengatakan, "Celakalah orang-orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan tetapi ia kemudian tidak mendapati ampunan di situ." Maka hari ini teman-teman sekalian, jangan sampai kita kemudian termasuk ke dalam doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril yang disampaikan pada saat Nabi hendak naik mimbar. Imam An-Nasai beliau meriwayatkan dari hadis bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapapun yang diharamkan dari kebaikan di bulan Ramadan, maka seakan-akan diharamkan dari semua kebaikan yang ada." Rekan-rekan sekalian, surga Ramadan ini seperti membawa atmosfer surga, di mana setiap orang itu punya dorongan tersendiri untuk melakukan banyak kebaikan. Contohnya adalah orang-orang yang kemudian sebelum Ramadan mereka terbiasa bermaksiat, dan ketika bulan Ramadan hadir di hadapan mereka, mereka enggan, malu ataupun malas untuk melakukan kemaksiatan itu. Mereka yang tadinya tidak pernah berhijab tiba-tiba memakai hijab. Mereka yang kemudian tidak pernah sholat ke masjid bahkan jarang, mereka kemudian terdorong untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Maka ini adalah atmosfer surga. Maka ketika kita kemudian tidak mampu untuk melakukan banyak kebaikan di bulan Ramadan, di bulan mana lagi kemudian kita punya dorongan untuk melakukan bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang benar-benar penuh keagungan. Pemimpinnya para bulan, semua keutamaan yang paling besar ada di situ. Maka hari ini mari kita sama-sama mengazamkan diri kita, meniatkan diri kita untuk benar-benar mengejar pahala takwa yang kemudian Allah berikan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Imam Ibnu Qudamah pernah berkata, ada 3 amalan yang hampir saja mizan itu tidak sanggup untuk memikul ataupun menimbangnya. 3 amalan itu adalah, yang pertama adalah orang yang dizolimi, tapi kemudian dia memaafkan orang yang menzolimi itu. Setelah itu dia berbuat baik kepada orang yang menzolimi tadi. Yang kedua itu adalah orang yang bersabar.
Dan yang ketiga adalah orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan. Orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, orang yang banyak beramal di bulan Ramadan. Maka ketiga amalan ini, mizan pun hampir tidak sanggup untuk menimbangnya seperti itu. Maka hari ini ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan, maka mari kita manfaatkan sebaik mungkin bulan Ramadan itu. Di bulan Ramadan inilah kemudian kita perlu mendorong diri kita untuk banyak bertilawah, untuk banyak melakukan amal soleh yang lainnya. Bahkan Imam Asy-Syafi'i itu mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan itu sebanyak 60 kali. Artinya kalau Ramadan itu ada 30 hari, dalam sehari itu beliau bisa khatam 2 kali. Abdullah bin Mas'ud 3 hari sekali beliau khatam Quran. Maka sehari bisa dibilang beliau dapat 10 juz Al-Quran, sehingga saat 3 hari genap 30 juz. Maka hari ini teman sekalian, mari kita sama-sama memahami fikih Ramadan agar kemudian kita bisa memaksimalkan diri kita saat kita bertemu dengan bulan Ramadan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu di forum yang lebih panjang sehingga pembahasan kita lebih komprehensif, lengkap, dan memberikan kepahaman untuk kita. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.